renovasi itu nanti masuk di belanja modal, dilaporkannya sebagai menambah aset. Kemudian Bapak dan Ibu terkait dengan pemeliharaan ini 10 juta per gedung. Sekali lagi 10 juta per gedung. Kemudian kalau terkait dengan pemeliharaan peralatan kantor, peralatan dan mesin, mungkin di Bapak dan Ibu ada komputer, kemudian ada meja kursi, itu juga bisa dipelihara. Nanti belanjanya dengan belanja barang dan jasa. Jadi bukan belanja modal. Kalau pengadaan komputernya di belanja modal, tapi untuk pemeliharaannya itu di belanja barang dan jasa karena tidak menambah masa manfaat aset. Untuk pemeliharaan, Bapak dan Ibu harus membuat kartu pemeliharaan barang. Jadi dari daftar peralatan mesin, misalnya komputer A, itu boleh dipelihara dengan berapa nilainya. Panjenengan bisa melihat di Peraturan Presiden tahun nomor 33 terkait dengan standar harga satuan. Jadi komputer itu maksimal boleh dipelihara berapa rupiah biaya pemeliharaannya. Di sana ada printer berapa, itu juga ada. Jangan melebihi dari yang diatur dalam Perpres 33. Tahunnya saya lupa, mohon maaf, tahun 2020 kalau tidak salah. Jadi Perpres 33 tahun 2020. Itu aturan pemeliharaan barang milik daerah. Kemudian dari daftar yang Bapak dan Ibu miliki, daftar barang, untuk yang sudah dipelihara itu ada kendali pemeliharaan. Jadi di dalam kendali pemeliharaan ini disebutkan nama barangnya apa, kemudian spesifikasinya apa, tanggal pemeliharaannya kapan. Jadi satu komputer itu punya kendali masing-masing. Dan itu ini untuk pemeliharaan ada catatannya sehingga tidak melebihi batas maksimal yang ditetapkan dalam Perpres 33 2020. Kemudian untuk pemeliharaan, sekali lagi Bapak dan Ibu, kami mohon untuk tiap tahun jangan lupa menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang. Kami di BPPKAD mungkin dari Dinas Pendidikan sudah minta ke Bapak dan Ibu, tapi masih banyak yang belum mengusulkan terkait rencana kebutuhan pemeliharaan barang. Kemudian ini untuk pemeliharaan, jadi yang kurang dari 10 juta. Untuk yang lebih dari 10 juta karena ada renovasi, kami juga itu yang paling utama untuk dilaporkan di rencana pemeliharaan. Sehingga kami akan bisa memantau gedung-gedung mana saja yang akan direnovasi tahun depan. Karena prosesnya penjualan itu nanti akan kami sampaikan, tidak serta-merta diusulkan langsung bisa dijual. Ini terkait dengan pemeliharaan, mungkin sedikit saja dari kami. Kalau ada pertanyaan, monggo.
Monggo Bapak dan Ibu, bila ingin bertanya monggo silakan. Monggo silakan Bapak dan Ibu, kalau ingin ada yang ingin ditanyakan. Monggo bisa raise hand atau bisa bertanya langsung, monggo. SD Giri Purno, ada yang ingin ditanyakan? SD Kaliurang atau tetangga saya SD Sedayu 1. Monggo SD Sedayu. Monggo Pak Jati, ada yang ingin ditanyakan? Tetangga saya ini Bu. Oh iya. SD-nya. SD, monggo Pak Jati, ada enggak yang ingin ditanyakan? Oh, enggak ada ya? Monggo Bu Binka, dilanjut saja. Kami lanjutkan tadi pembahasan terkait dengan pengamanan dan pemeliharaan. Untuk yang selanjutnya ini pemindah tanganan. Jadi barang milik daerah itu sudah tidak digunakan oleh pemerintah Kabupaten Magelang, tidak bisa dimanfaatkan kembali. Kemarin kan sudah dijelaskan oleh Mas Fajar, pemanfaatan itu pinjam pakai dengan instansi lain. Mungkin kalau SD bukan pinjam pakai, tapi statusnya yang berubah digunakan oleh SD lainnya. Misalnya di SD Sukorejo 2 atau SD yang lainnya yang regroup. Kan kalau regroup peralatannya masih banyak, masih bisa digunakan, tapi muridnya yang sudah tidak ada. Sehingga peralatan mesinnya seperti laptop, komputer, meja kursi itu bisa dimanfaatkan oleh SD yang lainnya. Itu permanfaatan. Kemudian kalau memang ada barang-barang yang tidak dimanfaatkan oleh instansi yang lainnya, SD yang lainnya, ataupun dari misalnya kok ada dari SKPD yang lainnya dari satu komplek itu, misalnya ada pustu yang mohon dari peralatan yang ada di sekolah itu akan digunakan, berarti kan nanti diserahkan ke lintas SKPD, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian kalau sudah tidak digunakan oleh internal pemerintah Kabupaten Magelang, bisa juga dipinjam pakai oleh instansi lain, misalnya ada Polres atau kalau di kecamatan itu ada Koramil, Polsek, ataupun dengan yang lainnya itu nanti dengan pinjam pakai. Kemudian kemarin juga sudah disampaikan kalau tidak dimanfaatkan lagi berarti bisa disewakan ataupun bisa dikerjasama pemanfaatannya. Jika sudah tidak bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Magelang dan pihak instansi yang lainnya, barang-barang yang ada di tempat Bapak dan Ibu itu bisa dipindah tangankan. Kalau pemindah tanganan ini karena sudah tidak digunakan, ataupun kalau dipelihara biayanya lebih tinggi, jadi dari segi ekonomisnya tidak positif lagi. Jadi kalau biaya pemeliharaannya lebih tinggi dari nilai belinya kan tidak ekonomis, sehingga nanti perlu dipindah tangankan. Bapak dan Ibu, untuk pemindah tanganan barang milik daerah ini ada 4. Nanti tidak semuanya kami sampaikan secara detail, hanya nanti ini untuk 4 ini adalah penjualan, kemudian ada tukar menukar,
Ini hibah tadi yang disampaikan dari Pak Andrimas. Nanti kami sampaikan detailnya. Kemudian penyertaan modal pemerintah daerah. Kalau penyertaan modal pemerintah daerah tidak kami detailkan juga. Kalkulator juga tidak kami detailkan. Yang kami detailkan nanti adalah penjualan dan hibah. Kemudian untuk penjualan ini juga nanti menyambung ke besok pagi terkait dengan pemusnahan dan penghapusan. Jadi Bapak dan Ibu, untuk pemindah tanganan, seakan saya mulai dari tukar menukar dulu yang tidak banyak dilaksanakan. Ini hanya untuk pengetahuan kita bersama saja. Karena sesuai dengan Permendagri 19/2016 ini di dalam pemindah tanganan adalah tukar menukar. Jadi Bapak dan Ibu, tukar menukar ini dilaksanakan karena pemerintah Kabupaten Magelang itu memerlukan tanah misalnya pihak lain yang tujuannya untuk menyatukan tanah milik Pemda tersebut. Jadi biar satu kesatuan sehingga ditukar dengan barang milik yang lainnya. Kemudian mungkin ada yang dari Mertoyudan, ini untuk tukar menukar, contoh saja pemerintah Kabupaten Magelang punya Kecamatan Mertoyudan itu berdiri di atas tanah desa. Kemudian karena tanah desa itu aturannya juga tidak boleh dijual kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah harus mencari tanah yang lainnya untuk mengganti tanah desa tersebut. Jadi istilahnya tukar menukar. Jadi pihak lain punya tanah, kita juga pemerintah daerah punya tanah, sehingga ditukar menukarkan. Pemerintah Kabupaten Magelang juga berencana ini STTP Tegalrejo ini kan berdiri di tanah Pemda. Kemudian apabila STTP Tegalrejo itu kan sama-sama pemerintah, hanya mereka adalah di Kementerian Pertanian. Apabila STTP Tegalrejo akan menginginkan tanah Pemda tersebut, mereka harus mencari tanah pengganti. Jadi untuk tanah pengganti ini nilainya harus sama nilai. Kalau nanti nilainya lebih tinggi yang tanah Pemda, berarti yang STTP Tegalrejo harus membayar kelebihan nilai tersebut disetorkan ke rekening kas daerah. Kalau lebih tinggi punya STTP, berarti pemerintah Kabupaten Magelang yang harus membayarkan kelebihan tersebut. Ini untuk tukar menukar, nah, itu kita punya tanah, yang lainnya punya tanah. Ini untuk yang mitranya itu adalah pemerintah pusat, ada pemerintah daerah lainnya, kemudian BUMD maupun pihak swasta. Jadi ini yang boleh melaksanakan tukar menukar. Kemudian untuk tukar menukar tersebut tadi kami sampaikan kalau tanah harus diganti dengan tanah, kalau bangunan itu bisa diganti tanah dan bangunan. Jadi kalau tanah penggantinya harus tanah, tapi untuk bangunan
Itu bisa tanah dan bangunan. Itu yang sebagai penggantinya. Nah, ini sekilas saja terkait dengan tukar menukar. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk pemindah tanganan yang kedua, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah. Di dalam penyertaan modal pemerintah daerah ini dilaksanakan kepada BUMD. Jadi pemerintah daerah, misalnya di pemerintah Kabupaten Magelang, itu kita memiliki PDAM, kemudian Bank Pasar, kemudian aneka usaha. Sudah pernah mendengar percetakan daerah. Ini juga merupakan BUMD-nya pemerintah Kabupaten Magelang. Misalnya BUMD tersebut memerlukan tanah milik pemerintah Kabupaten Magelang, itu harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi nilainya berapa, lokasinya di mana, itu ditetapkan dengan peraturan daerah. Bisa juga dari awal perencanaan untuk penyertaan modal pemerintah daerah ini sudah dianggarkan memang akan diserahkan kepada BUMD sebagai modal penyertaan modal pemerintah daerah, sehingga untuk penyertaan modal pemerintah daerah itu dari awal sudah direncanakan dan dibuatkan perda. Kemudian ada juga untuk pengembangan pendirian BUMD tersebut nanti untuk tanah-tanah pemerintah Kabupaten Magelang harus dinilai yang akan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah. Ini sebagai pengetahuan saja terkait dengan penyertaan modal pemerintah daerah, itu yang paling utama adalah melalui dengan perda. Itu. Kemudian yang ketiga, yang tadi ditanyakan oleh Pak Limas, ini untuk hibah barang milik daerah. Hibah itu dilaksanakan untuk kepentingan sosial, kemudian kepentingan keagamaan, kemudian untuk kemanusiaan, dan untuk penyelenggaraan pemerintah negara dan daerah. Jadi hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan tadi, sosial budaya, keagamaan, kemanusiaan, bisa juga untuk pendidikan non komersil. Jadi misalnya PAUD ini kan termasuk juga untuk pendidikan. Kemudian untuk kepentingan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Ini terkait dengan nanti
hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat, kemudian pelaksanaan kegiatan yang menunjukkan penyelenggaraan tugas fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi kalau tidak menyangkut kepentingan yang saya sebutkan tadi, hibah tidak bisa dilaksanakan. Bapak dan Ibu, untuk barang yang dapat dihibahkan, balik lagi Mbak yang tadi. Ini bukan merupakan barang rahasia negara. Jadi barang yang boleh dihibahkan itu bukan merupakan rahasia negara. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian yang paling utama tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah. Ini yang paling utama. Kemudian hibah itu harus digunakan sesuai apa yang dimintakan. Kalau misalnya meja kursi untuk pendidikan, pemanfaatannya nanti ya digunakan untuk pendidikan tadi. Tidak boleh nyun sewu terus dibawa kontur. Ataupun kalau digunakan untuk kepentingan keagamaan, misalnya untuk pondok pesantren, itu juga bisa. Itu juga harus digunakan untuk kepentingan yang sesuai apa yang dimintakan. Kemudian hibah itu boleh diberikan kepada siapa saja. Ini di dalam Permendagri sudah diatur. Jadi Bapak dan Ibu, pihak yang dapat menerima hibah itu ada lembaga sosial, karena tadi yang terkait dengan sosial budaya, berarti kan ada lembaga sosial, kemudian ada lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, lembaga pendidikan yang bersifat non-komersial. Ini harus ditunjukkan berdasarkan akta pendirian atau anggaran dasar rumah tangga atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud. Jadi misalnya ada pondok pesantren yang memohon hibah sebagian peralatan meja kursi misalnya, atau ada yang minta bongkaran bangunan. Itu harus bisa menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu adalah lembaga keagamaan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Kalau pondok pesantren punya nomor izin pondok pesantren itu. Ada juga lembaga yang ditetapkan dengan notaris ataupun lembaga yang ditetapkan dari Kemenkumham. Jadi ada bukti bahwa lembaga tersebut benar-benar lembaga yang dimaksud. Jadi ada buktinya. Kemudian selain lembaga yang kami sebutkan, pihak yang dapat menerima hibah itu adalah pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah. Nah, ini pemerintah desa. Dari Blimas tadi yang menanyakan apakah desa boleh minta hibah, ini boleh.
Jadi pihak yang dapat menerima hibah salah satunya adalah pemerintah desa. Kemudian ada juga perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam. Tetapi ini kriterianya tidak semua masyarakat yang terkena bencana alam itu bisa mendapatkan hibah, tapi syaratnya kriterianya adalah masyarakat berpenghasilan rendah, jadi MBR. Ini biasanya yang perso dari BPBD, karena yang menangani langsung BPBD, walaupun kami yang memfasilitasi untuk proses hibahnya. Itu untuk penerima hibah. Sekali lagi, untuk yang tidak diatur dalam Permendagri tidak bisa menerima hibah. Sudah diatur saja harus ditunjukkan dengan akta pendirian. Kalau tidak ada bukti akta pendirian, kami juga tidak bisa memproses hibahnya. Kemudian kami lanjutkan terkait hibah itu dapat berupa apa saja. Ini ada tanah dan bangunan atau bangunan saja. Kemudian selain tanah dan bangunan, misalnya peralatan mesin. Tadi peralatan mesin itu sesuai dengan kan untuk peralatan mesin itu ada alat kantor, alat laborat, yang macam-macam itu jenis-jenisnya, sehingga selain tanah dan atau bangunan bisa dihibahkan yang intinya untuk lebih optimal apabila dihibahkan. Kemudian ini terkait dengan hibah apa saja yang boleh. Yang selanjutnya, tata cara pelaksanaan hibah barang milik daerah. Tadi dari Trimas sudah mengawali bagaimana cara untuk hibah. Jadi untuk pelaksanaan hibah ini ada permohonan hibah. Kalau barangnya ada di pengguna barang, kemarin sudah disebutkan pengguna barang itu ada di SKPD, kemudian SD itu adalah di bagiannya SKPD, sehingga walaupun barangnya itu di SD, permohonannya tetap kepada kepala SKPD. Jadi untuk hibah, permohonannya kepadanya ke kepala dinas pendidikan. Sekali lagi, permohonan hibah kepadanya kepada kepala dinas pendidikan. Kemudian dari permohonan tersebut, dinas pendidikan akan membentuk tim. Tim ini fungsinya untuk meneliti baik data administrasi, jadi barang yang akan diminta hibah itu sudah tercatat atau belum. Kemudian dilaksanakan juga penelitian fisik dari catatan yang ada, fisiknya apa saja. Karena ada juga yang fisiknya ada, ternyata belum tercatat.
Dinas Pendidikan juga tidak akan lepas mohon bantuan dari Bapak dan Ibu di SD yang perso untuk barang-barang yang akan dimintakan hibah, terutama barangnya SD. Ini untuk hibah dari disampaikan nanti kalau ada pihak lain yang memohon hibah barang SD, baik peralatan mesin, gedung bangunan, ataupun apa saja yang tercatat dalam KIP di penyampaian permohonan hibahnya kepada Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan membentuk tim peneliti untuk meneliti fisik maupun data administrasi. Penelitian ini harus ada berita acara penelitian, jadi ditandatangani oleh tim peneliti. Nanti sebagai dasar untuk mengajukan permohonan hibah kepada pengelola barang. Jadi untuk hibah ini dari pemohon kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan kepada Bapak Sekda selaku pengelola barang, kemudian dari Pak Sekda ini nanti akan diajukan lagi sampai permohonan tersebut disetujui oleh Pak Bupati. Jadi hibah ini memang tidak cepat. Jadi setelah permohonan hibah dari Kepala SKPD kepada Bapak Sekda, ini pengelola barang, Pak Sekda mengajukan permohonan persetujuan kepada Pak Bupati. Apabila hibah tersebut perlu persetujuan DPR, ini yang hibahnya berupa tanah itu harus persetujuan DPR, bangunan harus persetujuan DPR, atau tanah selain tanah dan bangunan yang nilainya lebih dari 5 miliar. Ini harus persetujuan DPR. Kalau tidak sesuai kriteria tersebut, berarti tidak perlu persetujuan DPR. Pak Bupati kalau memang sudah menyetujui, berarti langsung mengeluarkan surat persetujuan permohonan hibah. Kemudian berdasarkan persetujuan permohonan hibah tadi, biasanya kami yang memfasilitasi dari BPKAD untuk membuat surat keputusan objek hibah yang ditandatangani oleh Pak Bupati juga. Ini Pak Bupati baru tahap Asmo 2. Setelah ada SK objek hibah turun, kemudian baru ada SK pelaksanaan hibah. Pak Bupati tanda tangan lagi. Kalau sudah ada SK pelaksanaan hibah, nanti ada naskah perjanjian hibah. Pak Bupati tanda tangan lagi. Ini penerima hibah bersama Pak Bupati yang tanda tangan. Kemudian yang terakhir itu penandatanganan berita acara serah terima hibah. Jadi walaupun barangnya itu tidak seberapa, tapi kalau ingin dihibahkan ya harus melalui proses-proses tersebut. Jadi sekali lagi untuk hibah memang tidak mudah dan tidak cepat.
Jadi kalau memang itu sangat-sangat dibutuhkan, harus dilalui dengan hibah. Tapi kalau memang istilahnya daripada tidak dipakai terus akan digunakan oleh pihak lain yang nilainya tidak seberapa, mohon dari Dinas Pendidikan besok kami sampaikan untuk dikoordinir. Jadi tidak satu-satu per SD diminta pihak lain, tapi digabungkan di satu dinas. Hal ini untuk mempercepat proses administrasi maupun untuk efisiensi, efektivitas proses pengajuan hibah. Seperti yang ditanyakan oleh Pak Sigit Blimas, yang di SD Japan, ini SD Japan akan meminta satu bangunan atau satu ruangan SD yang saat ini digunakan untuk gudang. Sekali lagi, untuk hibah itu yang paling utama syaratnya adalah tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas fungsi pemerintah daerah. Kalau masih digunakan, ya tidak diperkenankan. Kalau SD memang gudangnya itu bisa tidak dimanfaatkan lagi atau seperti apa, dan SD-nya juga tidak berkeberatan apabila dihibahkan ke desa, nanti ada surat pernyataan bahwa itu sudah tidak digunakan kembali. Jadi bisa nanti desa mengusulkan untuk minta hibah bangunan tersebut. Kemudian tahapannya seperti yang kami sampaikan. Monggo terkait hibah ada yang ditanyakan, ini banyak sekali dari SD yang kemarin tanya ke saya. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini monggo bisa ditanyakan. Monggo Bapak dan Ibu, monggo dimanfaatkan kesempatan yang baik ini, mumpung bisa bertemu secara virtual dengan Bu Vinka. Monggo. Monggo silakan Bu. Dari SD Banyudono ingin bertanya Bu Vinka berkaitan dengan hibah. Di tempat saya itu juga sama kasusnya seperti punyanya Pak Sigit itu di SD Sewuan Kecamatan Dukun, itu juga lokasinya jadi satu dengan desa. Kemudian ada desa itu meminta satu kelas untuk diminta desa. Jadi satu kelas itu sudah dirobohkan untuk ruangan desa. Nah, kemudian ini meminta lagi ada beberapa itu, tapi nanti desa akan menggantinya dengan ruang kelas yang di SD itu akan dibuat bertingkat tapi atas biaya desa. Nah, kalau seperti itu bagaimana, Bu? Terima kasih. Jadi, monggo Bu Vinka. Yang pertama ini kami diskusi ya Mbak Bu, terkait dengan yang pertama itu ada ruangan yang dirobohkan. Nuwun pirsa sisa roboh-robohannya terus seperti apa nggih? Itu diambil desa semua, Bu. Oh, ini terjadi tahun berapa? Kalau besok sudah tahun-tahun kemarin, Bu. Catatannya masih ada atau melekat di gedung yang lain? Itu melekat satu gedung. Jadi yang diminta itu kelas yang bagian belakang sendiri. Jadi nilainya gedung tersebut sudah berkurang ya harusnya karena kan satu itu dilaporkan, pernah dilaporkan? Untuk yang
kita belum pernah melaporkan karena dari desa itu katanya yang akan mengurus penghapusannya desa begitu, Bu. Oh, iya. Mungkin ini untuk yang lainnya saja, seperti yang di SDCUA itu sebenarnya salah. Mohon maaf. Karena kan ini adalah barang milik daerah, yang tabungan itu adalah SD. Nanti kalau yang ditanya juga SD, bukan kelurahan, walaupun tanahnya adalah tanah desa. Sehingga apapun yang terjadi di SD harusnya sudah dilaporkan. Kalau nanti ada inventarisasi, itu kan nanti nilainya sudah berkurang karena satu bangunannya sudah hilang. Kemudian seharusnya Bapak dan Ibu, apabila ada kegiatan yang merobohkan bangunan, itu tadi pertama dilaporkan. Seharusnya itu tidak boleh merobohkan sendiri. Jadi harus lewat nanti proses penjualan yang akan kami sampaikan nanti. Kemudian apabila terpaksa ini mohon kepepet harus dirobohkan, sisa-sisanya harus disimpan. Untuk proses penghapusannya juga dilaksanakan oleh SD, bukan oleh desa. Kan desa tidak terkait apa-apa. Untuk surat menyurat juga desa tidak berkaitan, karena kan yang memiliki dari SD. Jadi sekali lagi mungkin ke depan karena ini sudah terlanjur, monggo silakan di administrasinya ditertibkan, dilaporkan kepada Dinas Pendidikan untuk nilai yang sudah berkurang tersebut. Kemudian untuk yang kedua, ini dibangunnya nyuwun sewu oleh desa itu di 2 lantai, itu di beda tempat atau seperti apa? Itu di satu tempat, Bu. Jadi ruangan yang sudah ada itu akan dibuat lantai 2. Diperjelas kembali, apakah desa boleh menghibahkan ke kabupaten? Karena di aturannya di Permendagri 1/2016 desa itu tidak bisa menghibahkan ke kabupaten. Nanti juga catatannya desa juga keliru. Kalau tidak ada proses hibah, pemerintah Kabupaten Magelang juga tidak bisa mencatat. Jadi kegiatan itu pembangunan yang dilaksanakan oleh desa ditinjau kembali aturan-aturannya. Jadi mungkin aturan kepada desa buka bersama-sama aturan terkait dengan pengelolaan barang milik daerah maupun pengelolaan aset desa. Jadi ada Permen 1/2016 itu aset desa, Permen 19/2016 Pemda. Di tahun yang sama itu Permendagri mengeluarkan 2 aturan. Jadi ada desa, ada pemerintah daerah. Jadi nanti kalau sudah terlanjur takutnya tidak bisa dimanfaatkan. Pencatatannya juga akan melalui kesulitan.
atau mungkin bisa dimusyawarahkan kembali. Jadi yang utama tadi untuk yang penghapusan gedungnya itu yang harus dilaporkan. Untuk pembangunannya sudah dilaksanakan atau belum? Belum, Bu. Untuk yang bertingkat itu belum, tapi untuk yang ruang kelas itu kemudian diganti menjadi musola itu sudah dilaksanakan. Musolanya yang membangun? Yang membangun desa, Bu. Oh, berarti musolanya musola desa ya? Ya, yang tanahnya tanah desa, musolanya musola desa, tapi menggusur bangunan SD. Oh, berarti yang dilaporkan yang bangunan SD itu saja. Ya, Bu Minka, terima kasih. Monggo, Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo. Dari SD Negeri Sukodadi, monggo Pak Kahono. Terima kasih Bu. Ini pertanyaan kebalikan dari Banyudono 1 ya. Kami justru mendapatkan tanah yang harapannya dari kepala desa itu untuk didirikan karena kami belum punya perpus. Nah ini yang kami tanyakan, prosesnya harus seperti apa, sementara kami hanya baru mendapatkan selembar surat yang menyatakan pemerintah desa tidak keberatan untuk dibangun perpustakaan. Luasnya 10 kali 10 meter, Bu. Jadi mohon petunjuk caranya terkait pemanfaatan ini agar di kemudian hari bisa lebih nyaman, karena sejak penyerahan itu hingga sekarang sudah terjadi pemindahan kepala sekolah, pergantian kepala sekolah gitu, Bu, supaya kami punya data sehingga nanti kalau ganti pimpinan tidak ada masalah. Begitu, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Pak. Tadi kami sampaikan bahwa kalau tanah SD itu memang sebagian besar adalah tanah gembok. Kalau sudah tercatat, tadi kami mohon untuk membuat surat pernyataan kepala desa bahwa itu tanah desa. Nah, ini kalau memang belum tercatat dan sudah ada pernyataan kepala desa, monggo dibangun saja. Pernyataannya dipegang, tapi untuk tanahnya ini bukan hibah, Bapak. Jadi istilahnya boleh dibangun ngoten kemawon. Jadi nanti kalau ada anggaran pembangunan perpustakaan, berarti kan bisa di tempat tersebut. Untuk tanah yang lainnya masih tercatat boleh, Pak? Untuk yang lain yang sudah bangunan berdiri ini memang bangunan lama nih, SD Sukodadi 1 tahun berapa itu? Tanahnya, itu catatannya juga ada suratnya. Untuk tanahnya masih tercatat atau sudah tidak tercatat, Pak? Tanahnya, aset tanahnya. Di KIP-nya. Tanah, ya, Bu. Di catatan asetnya masih tercatat apa mboten? Kalau di itu sudah tidak ada, karena itu memang milik desa. Kalau yang ini kan lain lagi, suratnya baru. Berarti yang ini juga tidak usah dicatat, Pak, walaupun sudah ada surat pernyataan kepala desa, tetap tidak dicatat. Karena bukan berita acara hibah, enggak boten. Hanya boleh dimanfaatkan. Jadi cukup surat itu aja sudah cukup di akang ya. Jadi matur nuwun, Bu.
Jadi matur suwun Pak Kahana, monggo dari Bapak Ibu yang lain bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Oh, mana? Pak Purwanto mau bertanya lagi? Ya, monggo Bapak dan Ibu bila ingin menyampaikan pertanyaannya, monggo. Oh ya, Ibu. Oh, jadi monggo Pak. Lanjutkan yang tadi. Jadi, monggo Pak Pur. Untuk sebelah tadi ternyata proses sangat lama sekali ya Bu ya, untuk prosesnya. Berarti misalnya kok dari desa mendesak untuk segera dirobohkan untuk bangunan tersebut, dari sekolahan seperti apa ya Bu? Sementara untuk pengusulan surat kan harus menunggu persetujuan dari bupati, jadi prosesnya kan lama sekali. Padahal untuk kebutuhan desa sudah sangat membutuhkan sekali untuk tempat tersebut gitu. Mohon maaf Pak, tadi kan Bapak ngendika kalau ruangannya akan digunakan oleh desa. Kalau sekarang Bapak ngendika untuk segera dirobohkan, itu yang leres yang digunakan oleh desa tanahnya saja atau bangunannya juga? Kan posisi gudangan posisinya udah agak rusak gitu. Dari desa tuh inginnya dirobohkan dan mau dibangun untuk keperluan desa, bangunan baru untuk. Oh iya, berarti nanti penanganannya beda Pak. Kalau tadi kan bangunannya mau digunakan oleh desa, berarti dengan hibah. Kalau memang bangunannya akan tidak digunakan dan harus dirobohkan, itu nanti dengan proses penjualan nanti yang akan kami sampaikan. Pak Sigit memang satu langkah lebih awal. Tadi tanya hibah, sekarang tentang penjualan. Nanti kami jelaskan Pak di penjualan. Oh, berarti untuk saat ini jangan diberikan dulu itu untuk bangunan tersebut ya Bu. Kalau mereka mintanya bangunan berarti hibah. Kalau mereka minta tanah saja berarti bangunannya dijual, harus dirobohkan. Maksudnya berarti untuk KIB-an takutnya nanti kita sudah dihapus, sudah diminta itu ternyata nanti masih ada penghapusan, berarti barangnya harus ada itu di sekolah itu ya Bu ya. Sisa bangunannya itu loh maksudnya. Iya. Jadi saat ini yang harus Bapak laporkan ya kepada Dinas Pendidikan terkait dengan bangunan tersebut akan diminta hibah atau harus dirobohkan. Jadi mohon bersurat ke Kepala Dinas Pendidikan. Oh iya, berarti tinggal menunggu surat yang dari Dinas Pendidikan itu ya Bu ya, setelah mengajukan gitu. Dengan bersurat ke Kepala Dinas Pendidikan. Terus ini Bu, ada titipan lain dari teman, ini untuk ada sekolah yang minta mebeler karena sekolah tersebut kekurangan mebeler dan sekolahan yang diminta itu sisa mebeler. Untuk prosesnya seperti apa ya Bu? Terus untuk KIB yang diminta itu dihapus atau tidak? Oke. Tadi kami sampaikan kalau ada barang yang tidak dimanfaatkan oleh internal bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Karena ini di lingkup Dinas Pendidikan itu sama-sama SD negeri Pak. Iya Ibu. Oh, sama SD negeri ya. Kalau sama SD negeri, silakan bersurat juga ke Kepala Dinas Pendidikan untuk dipindahkan istilahnya statusnya ke SD yang membutuhkan. Jadi nanti ada berita acara penyerahan dari SD Drimas misalnya ke Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Kepala Dinas Pendidikan menyerahkan ke SD Japan misalnya yang membutuhkan. Jadi walaupun barangnya tidak dibawa ke Dinas Pendidikan langsung ke SD Japan, tapi administrasinya yang mengikuti.
Terus untuk KIB-nya Ibu? Nanti KIB-nya penghapusan besok, Pak. Oh, berarti untuk barangnya KIB-nya tetap ada penghapusan itu ya, Bu? Ya. Oh iya, ya. Makasih Ibu. Oke, sama-sama, Pak. Ya, matur suwun Pak Sigit Purwanto untuk pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Oh, ya. Dari SD Negeri Banyuroto 1, monggo Bu. Bu Handayani, monggo. Monggo Bu, mohon maaf belum ada suaranya Bu Handayani. Derek untuk di mute-nya dihidupkan. Ya, monggo Bu, belum ada suaranya. Kalau ada di chat, di chatnya ada yang bertanya. Kok belum ada ya Bu ya suaranya ya? Atau bisa nulis di chat Bu, kolom chatting Bu. Sinyalku hujan. Iki marai emosi. Apa banyak nih? Bisa masuk Ibu? Sudah, monggo silakan. Oh, ya. Oke, terima kasih Bu waktunya. Izin bertanya, jadi tadi hampir sama dengan dari SD Ndrimas. Kita di SD Banyuroto itu ada rumah dinas penjaga. Itu karena sudah lama tidak terpakai, jadi rusaknya itu rusak berat. Karena terkait dengan dana kan kita tidak mampu untuk merenovasi. Sehingga dari desa itu kemudian meminta ke SD untuk dijadikan PAUD. Jadi dari desa sudah mengajukan alih fungsi seperti itu. Sampai sekarang bahkan surat apa namanya Bu tadi? Surat izin alih fungsinya itu belum turun, tapi justru bangunannya sampai sekarang malah sudah dipakai, sudah berdiri, tapi dirobohkan dulu. Gedungnya yang sebelumnya itu dirobohkan, dibangun kembali. Jadi kalau seperti itu laporannya bagaimana Bu? Monggo Bu Ginka. Ini diskusi Mbak. Bu, berarti bangunan lama sudah tidak ada ya? Tidak ada Ibu. Tercatat tidak? Dulu tercatat ya. Berarti sekarang masih tercatat? Ini kan sekarang kebetulan dari Pak Setia kemarin disuruh membuat laporan yang KIB-A dan KIB-C. Ya. Ini ya akan saya hilangkan rencananya tadi. Di SIM asetnya masih ada berarti? Di SIM aset masih kalau di aplikasi. Berarti di SIM-nya masih. Ya. Kemarin sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan, Iya, dari desa yang mengajukan. Ya, berarti harusnya nanti tak ke koordinasi dengan Dinas Pendidikan karena ini di SIM asetnya masih ada, jadi nilainya masih ada. Nilainya masih wonten nggih di SIM aset? Iya, masih ada. Nilai di SIM aset masih ada, Nah, ini nanti kalau barangnya tidak dilaporkan ke BPK, nanti jumlah keseluruhan aset Pemda, kami malah nanti kesulitan ini ternyata selisih sekian di SD mana saja, nanti malah sulit. Sehingga nanti koordinasi dengan Dinas Pendidikan,
dimasukkan, dilaporkan atau tidak walaupun barangnya sudah tidak ada. Iya. Kalau itu dulu sementara Bu, nanti karena ini harus dilaporkan karena dari Dinas Pendidikan sudah ngendiko ngoten, nanti kami koordinasi dengan Dinas Pendidikan saja. Atau Terima kasih Bu. sama diskusi karena yang terakhir Dinas Pendidikan juga dihadirkan. Oke. Satu lagi Bu, ini juga sama masalahnya kasusnya, tapi yang ini rumah dinas kepala sekolah itu dulu yang minta itu dari kepala UPT langsung dipakai untuk ruang TK. Itu tapi bangunannya tidak dirobohkan, hanya dipakai gitu aja. Itu Mas besok dilaporkan juga untuk diminta TK gitu Bu. Monggo Bu Winka. Yang saya sekedar gitu. Maaf sebentar. Ini TK-nya permanen akan seterusnya atau seperti apa Bu kira-kira? Halo? Iya Ibu. Iya. Untuk TK niko berlanjut nopo kados pundi? Sepertinya berlanjut karena memang kurang ruangan. Oh, berarti sama yang seperti yang kami sampaikan tadi, kalau dimanfaatkan untuk tadi kegiatan pendidikan, kemudian lembaga pendidikan yang ditunjukkan oleh instansi yang berwenang, itu bisa mengajukan hibah gedung bangunan. Jadi nanti di catatannya biar bisa dikeluarkan. Tidak gandul terus walaupun digunakan untuk TK. Jadi mungkin di SD yang lainnya juga sama. Nanti kalau ada bangunan SD yang digunakan untuk TK atau PAUD, silakan mengajukan permohonan hibah ke Dinas Pendidikan. Bisa dari pihak SD Ibu yang mengajukan permohonan hibah itu. Dari SD karena tertatanya kan ke SD. Jadi SD permohonan maaf dari TK, mohon maaf. Oh, dari TK. Jadi yang akan menerima siapa? Gitu. Jadi bermohon ke Kepala Dinas Pendidikan. Jadi semua saja gedung SD yang digunakan oleh pihak lain dan tidak akan digunakan kembali daripada masih tercatat di KIP-nya SD, silakan untuk diusulkan permohonan hibahnya. Ngaten nggih Bu? Iya, terima kasih Bu jawabannya. Sesuai syarat-syarat ketentuan penerima maupun kegiatan dari penerima hibah tersebut. Jadi monggo Bapak Ibu yang lain kalau ada hal yang masih ingin ditanyakan, monggo.
Bisa raise hand atau bisa menulis di kolom chat. Monggo SD Gunung Pring, Sukorejo. SD Somopetro, Bu Esti, ada yang ditanyakan? SD Kaliurang 1, ada yang ingin ditanyakan, Bu? Oh ya, monggo dari SD Negeri Kaliurang 1, monggo silakan. Ada yang ingin ditanyakan, betul? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Wijayanti, monggo. Gini Bu, saya mau bertanya untuk penjualan. SD kami zaman dulu itu memiliki sepeda motor. Oke. Halo? Sampun, iya. ya. Saya kira tidak terdengar. Memiliki sepeda motor yang itu sekitar tahun 2005 atau 2006 ya. Dari masa ke masa sepeda motor tersebut kan masa ekonomis apa itu harga ekonomisnya otomatis ini nggih berkurang. Semisalnya dilakukan untuk penjualan itu prosesnya bagaimana? Misalnya dijual itu apakah nanti hasilnya itu untuk pihak Pemda atau untuk ke sekolah lagi seperti itu? Oke, sekaligus ada pertanyaan penjualan, berarti materinya lanjut ke penjualan, Bu. Oh iya. Tunda dulu ya. Pertanyaan ini kami lanjut ke pembahasan penjualan. Oh iya. Sekalian Bu ini ya, Bu Winda. Mohon maaf, dimut dulu nggih Bu Wijayanti. Oh, nggih. Ya, jawabannya nanti. Penjualan barang milik daerah ini terkait pemindah tanganan yang terakhir. Mungkin kalau tidak cukup waktu, bisa kita lanjutkan besok dengan pemusnahan penghapusan. Karena di jadwal saya besok ada 2 jam. Pertanyaannya bisa disimpan untuk besok juga nggak apa-apa. Ini materinya dulu. Jadi untuk penjualan barang milik daerah, Bapak dan Ibu, ini barang-barang yang dijual tadi sudah tidak bisa dimanfaatkan, sudah tidak bisa dihibahkan, ataupun ditukar-menukar. Jadi barangnya ini sudah tidak bisa dimanfaatkan atau dipindah tangankan yang lainnya. Kemudian seringnya kondisinya sudah rusak. Atau nanti kalau bangunan ya akan dibangun kembali. Jadi untuk biaya pemeliharaan tadi melebihi dari kalau kita beli baru. Jadi secara ekonomis itu lebih menguntungkan apabila dijual. Kemudian untuk penjualan ini dilaksanakan kalau aturannya itu harus dengan lelang. Tapi bisa juga tanpa lelang dalam hal tertentu.
Sehingga untuk hal tertentu ini sudah ada di Permendagri 19 2016. Di antaranya tanah atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum. Jadi misalnya pemerintah pusat akan membangun jalan tol. Jadi nanti ganti ruginya tidak melalui lelang. Tidak juga tukar menukar, karena kalau jalan tol itu pemerintah pusat masa ya mencari tanah penggantinya. Jadi ini nanti sistemnya tetap penjualan tapi tidak lelang. Kemudian tanah kafling atau kaplingan yang digunakan untuk PNS. Ini juga tidak digunakan, tidak melalui lelang. Kemudian selain tanah atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar atau misal bencana yang tidak terduga. Kemudian bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut. Misalnya pemerintah Kabupaten Magelang punya tanah, punya bangunan ternyata di atas tanah desa misalnya. Kemudian misalnya desa akan membeli tanah tersebut juga bisa. Ataupun tanah bangunan yang berdiri di atas tanah warga ternyata. Itu warga tersebut bisa menjual tanpa lelang. Kemudian yang sering dijual tanpa lelang itu adalah bongkaran bangunan. Jadi tadi misalnya dari SD sudah membongkar bangunannya, tinggal genteng maupun kayu sisa maupun bata sisa itu bisa dijual tanpa lelang. Ataupun bangunan yang sudah ada anggaran membangun kembali. Misalnya SD akan mendapatkan anggaran DAK untuk membangun bangunan tersebut. Nah, itu bangunannya tidak perlu dijual dengan lelang. Kemudian selain tanah bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang nilainya paling tinggi 1 juta per unit. Misalnya komputer ternyata nilai penilaiannya bukan nilai bukunya loh, bukan nilai perolehannya, tapi nilai wajar pada waktu akan dijual itu nilainya tidak lebih dari 1 juta per unit, itu juga tanpa lelang. Jadi untuk yang tidak disebutkan di sini berarti semuanya dengan lelang. Misalnya kendaraan bermotor itu dengan lelang. Kemudian penjualan barang milik daerah dilakukan dengan persyaratan, yaitu harus memenuhi persyaratan teknis, ekonomis, dan yuridis. Jadi 3 syarat utama itu harus dipenuhi. Untuk syarat ekonomis, yaitu lebih menguntungkan apabila dijual karena biaya operasionalnya maupun pemeliharaannya lebih tinggi. Kemudian yuridis, misalnya barang milik daerah tidak terdapat permasalahan hukum, jadi bukan merupakan sengketa. Kalau sengketa kan berarti tidak bisa dijual. Kemudian untuk secara teknisnya, misalnya lokasi tanah dan atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah. Kemudian lokasi atau luas tanah dan atau bangunan tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi penyelenggaraan tugas pemerintahan. Bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain atau barang milik daerah yang nganggur, jadi kan memang idle.
nganggur berlebih itu secara teknis bisa dijual. Kemudian barang di daerah secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki. Kemudian barang di daerah secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi, misalnya komputernya sudah jadul. Nah, saat ini Core i5 atau i11. Nek riyen Pentium 0. Nah, itu yang bisa secara teknis bisa dijual. Kemudian untuk kendaraan dinas itu syaratnya sudah 7 tahun. Umur teknisnya sudah 7 tahun. Itu tadi persyaratan teknis, ekonomis maupun yuridis terkait dengan penjualan. Kemudian tata cara penjualan barang milik daerah itu pengguna barang kalau sekarang ini posisinya di SD, jadi misalnya SD akan membangun gedung karena sudah ada anggaran DAK. Panjenengan berarti kan harus menjual bangunan yang akan dibangun tersebut. Jadi dari SD harus mengusulkan penjualan barang milik daerah kepada Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian dari Dinas Pendidikan melakukan permohonan kepada pengelola barang, itu Pak Sekda. Jadi dari SD, kemudian ke Dinas Pendidikan, Sekda, kemudian ke Pak Bupati. Jadi memang penjualannya ini tidak serta-merta sebulan selesai. Jadi kami mohon misalnya dari dinas dari SD itu mendapatkan anggaran DAK, mestinya kan tidak pemberitahuannya kan tidak sekarang dikasih tahu terus langsung dibongkar langsung dibangun kan boten. Mungkin 6 bulan sebelumnya itu sudah ada pemberitahuan bahwa akan diberikan anggaran DAK. Itu segera SD tahu kalau ada anggaran DAK, mohon segera juga untuk diusulkan penjualannya. Karena prosesnya tidak segampang yang disampaikan. Panjenengan ke sekolah mungkin 3 hari baru ada disposisi. Kemudian Dinas Pendidikan menyiapkan surat permohonannya ke Pak Bupati lewat Pak Sekda. Itu juga nanti mungkin 1 minggu baru sampai ke Pak Sekda. Misalnya, kalau lewat jalan tol mungkin cepat. Tapi kalau administrasi kan ya membuat suratnya saja tidak cepat karena mungkin ada koreksi atau apa. Kemudian disposisinya Pak Sekda juga tidak cepat. Kemudian setelah ada Pak Sekda, kita laporkan ke Pak Bupati untuk mendapatkan persetujuan. Dari persetujuan itu kemudian kita cek fisik administrasinya, apakah barangnya itu sudah sesuai dengan data maupun dengan fisik.
Kemudian kita juga lakukan penilaian berapa toh nilai dari bangunan tersebut. Jadi penilaian ini di pemerintah Kabupaten Magelang belum memiliki penilai pemerintah, sehingga kami harus bekerja sama dengan pihak ketiga dari kantor jasa penilai publik untuk melakukan penilaian. Ini prosesnya bisa 1 bulan lebih. Ini baru nanti akan kita mendapatkan nilai. Kemudian dari hasil penilaian tersebut kita sampaikan ke Pak Bupati dengan SK harga maupun pelaksanaan penjualan. Itu prosesnya juga nanti mudah-mudahan 1 minggu bisa kita pasmoni, tergantung nanti di bagian hukum antrinya seperti apa. Kemudian kalau sudah ada SK penjualan, kalau tadi yang kami sampaikan tanpa lelang, misalnya bongkaran bangunan atau bangunan yang sudah ada anggaran untuk pembangunannya, berarti kan tanpa lelang. Kita mengundang beberapa pihak ketiga untuk kita undang untuk siapa yang paling tinggi nilai jualnya. Itu nanti proses baru pihak ketiga yang akan membongkar bangunan SD. Jadi yang membongkar bukan SD, tapi pihak ketiga yang pemenang tadi. Itu untuk kendaraan dinas, ini tadi bangunan sudah sampai ke pembongkaran oleh pihak ketiga. Kemudian saya mohon maaf sebelum ke kendaraan, pada waktu membongkar pihak ketiga itu sudah membawa surat perintah pembongkaran dari Pak Sekda. Kalau tidak ada surat tersebut, mohon tidak dilayani. Takutnya nanti mungkin pihak yang lain yang tahu bahwa SD ini dijual langsung membongkar, nanti kejadian yang lama terulang kembali. Ya, kami mohon untuk yang membongkar itu ada surat perintah pembongkaran. Tidak hanya gedung, misalnya peralatan mesin usulannya sama. Nanti prosesnya juga sama. Rekanan yang pemenangnya juga akan mengambil ke SD, berarti rekanan itu juga harus membawa surat perintah tugas dari Pak Sekda dan surat bahwa mereka adalah pemenang kegiatan penjualan. Jangan sekali-kali memberikan kepada pihak lain yang tidak membawa surat. Kemudian ini yang tidak lelang. Kalau lelang, tadi yang ditanyakan dari SD Kaliurang, ini sepeda motornya, kalau sepeda motor itu harus diserahkan ke Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan menyerahkan ke pengelola barang Pak Sekda, kami yang menyimpan. Kami yang akan memproses penjualannya, karena untuk sepeda motor dengan lelang. Penilaiannya juga sama, proses sampai ke SK penjualan Pak Bupati juga sama. Hanya lelangnya tidak kami laksanakan sendiri di pemerintah Kabupaten Magelang. Kita dengan KPKNL, Kantor Negara Lelang, pokoknya kantor lelang.
Sehingga untuk penjualan kendaraan dinas nantinya nilai perolehannya, hasil lelangnya itu masuk ke kas daerah. Jadi SD tidak bisa menerima secara langsung uang hasil penjualan. Mungkin nanti dari anggaran yang lainnya ataupun bantuan dari Dinas Pendidikan itu nanti prioritasnya ke mungkin ke SD Kaliurang tadi. Jadi tidak dalam bentuk uang yang diberikan dari hasil penjualan kendaraan tadi. Itu juga nanti untuk penjualan secara lelang itu online, jadi kami saja tidak bisa mengikuti daftar, bisa nilainya tidak tahu nilai yang kita masukkan itu di bawah, di tengah atau paling tinggi. Nanti tahunya setelah lelang ditutup, hasil lelangnya baru kita tahu. Ada pemberitahuan bahwa si A itu pemenang lelang paket ini. Kemudian yang pemenang lelang juga store-nya ke KPKNL. Baru nanti setelah dari KPKNL disetorkan ke rekening kas pemerintah daerah. Itu untuk proses penjualan bangunan maupun kendaraan dinas. Monggo dari SD Kaliurang 1 yang nanti yang belum jelas mungkin seperti yang kami sampaikan tadi umurnya dari tahun 2005, 2006, berarti kan tadi kita karena penilaiannya itu juga tidak kita laksanakan sendiri, sehingga harga limitnya itu menurut sesuai dari KJPP. Ini kalau memang hari ini belum puas, dan besok bisa dipuas-puaskan terkait penjualan, karena banyak sekali permasalahan di SD. Dibatasi sampai jam 9. Oke. Dari SD Kaliurang sudah puas belum, Bu? Yes, benar. Ada yang diceritakan? Misalnya, berarti itu tidak boleh dijual langsung ke person gitu, J? Iya, seperti yang kami sampaikan tadi, tahapannya seperti itu sudah tercatat di KIP SD Kaliurang. Ampun, sudah. Sudah. Karena itu sudah tercatat, berarti kan aset pemerintah Kabupaten Magelang, sehingga kalau itu memang sudah rusak, harus diserahkan. Kalau terkecuali kalau sekarang walaupun sudah tua tapi masih layak pakai. Sebenarnya sepeda motornya itu emang sudah tua, tapi sebenarnya masih bisa digunakan dan berfungsi dengan baik gitu, Bu. Oh ya sudah, kalau masih berfungsi, digunakan saja dulu daripada nanti sudah dijual tidak ada penggantinya. Oh iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Monggo Bapak Ibu yang lain, bila ada hal-hal yang ingin masih ditanyakan, monggo terkait dengan penjualan barang milik daerah, monggo. Bisa raise hand ataupun bisa nulis di kolom chat. Monggo dari SD Ketawang, ada yang ingin ditanyakan, Pak? Tidak ada, Bu. Oh, monggo dari SD negeri yang lain, monggo dari SD negeri Wonogiri 1, ada yang ingin ditanyakan, Bu Sri? Ada yang ingin ditanyakan enggak, Bu? Ini apa
Gaji. Oh iya. Oh iya. Monggo Bapak Ibu, monggo silakan. Oh, Dari dari SD Ketawang 1, Bu. Monggo silakan Pak. Iya. Ini kok muncul pertanyaan. Ya, ini untuk tadi kegiatan untuk pensertifikatan tanah SD itu supaya diserentakkan satu kabupaten supaya apa? Supaya tidak terjadi kendala-kendala seperti tadi yang sudah masuk gitu loh, Bu. Itu pihak dinas langsung istilahnya serentak se-kabupaten gitu. Itu Bu, mungkin usul dari saya. Nggih, matur suwun. Monggo Bu Binta. Nggih, Pak, nyuwun pirsa. SD Ketawang, tanahnya kagunganipun desa atau Pemda? SD Ketawang 1, Bu. Nggih, Ketawang 1 milik desa apa Pemda, Pak? Milik desa ini, Bu. Oh, nggih. Dari SD Ketawang 1 tanahnya tanah bengkok ini. Nggih. Pak matur, Bapak dan Ibu, untuk pensertifikatan ini pemerintah Kabupaten Magelang hanya mensertifikatkan khusus tanah yang milik pemerintah Kabupaten Magelang. Kalau tanah desa itu yang mengajukan adalah dari pemerintah desa. Ngaten ya Pak Nggih. Jadi untuk pensertifikatan tanah itu bersama-sama yang lainnya itu yang milik pemerintah Kabupaten Magelang. Ya. Oh ya gitu. Nggih, Pak. Ya, terima kasih Bu. Nggih. Monggo, Bapak Ibu masih ada waktu 10 menit. Mana, Mbak? Ya, dipin aja. Ya. Dari SD Negeri Banyuroto 1, Bu Handayani. Ya, Monggo. izin bertanya lagi, Ibu. Kembali ke yang perawatan, Ibu. Pemeliharaan, bukan maaf, perawatan. Pemeliharaan, nggih. Kalau untuk pemeliharaan gedung, itu otomatis nilai asetnya kan bertambah gitu ya dengan dana perawatan itu. Kalau untuk yang selain bangunan atau selain gedung, seperti misalnya komputer, laptop, dan printer, dan lain sebagainya, itu apakah juga menambah nilai dari asetnya itu atau tidak, Ibu? Terima kasih. Nggih. Tadi sudah kami sampaikan untuk pemeliharaan gedung, terutama yang utama gedung, itu maksimal adalah 10 juta. Itu yang dianggarkan di belanja barang jasa sehingga tidak menambah nilai aset maupun yang tidak menambah masa manfaat aset. Kalau rehab itu yang nilainya lebih dari 10 juta biasanya dianggarkan di belanja modal. Itu yang nanti menambah nilai aset maupun masa manfaat. Nah, jadi tidak dicatat sendiri renovasi perpustakaan misalnya itu tidak, tapi menggabung ke nilai awal. Oh gitu. Tuh, itu. Jadi yang menambah nilai aset itu kalau yang rehab itu, Bu. Oh, yang lebih dari 10 juta rehab. Kalau yang 10 juta maksimal pemeliharaan itu hanya ngecek, kemudian tadi yang kami sampaikan gentengnya rusak satu atau tidak keseluruhan, itu hanya pemeliharaan. Kalau yang komputer dipelihara itu maksimal pemeliharaannya 25% dari harga komputer. Kalau harganya 7 juta, maksimal pemeliharaannya hanya 1 juta sekian. Jadi tidak menambah nilai komputer maupun masa manfaatnya. Ya, terima kasih, Bu. Monggo, ada lagi Mbak dari yang dari SD Negeri Girirejo 2. Monggo Pak Pramudi, silakan. Terima kasih.
mau usul saja ini Bu Vinka untuk yang hibah. Saya rasa banyak di SD-SD itu yang gedungnya masih tercatat di KIP dan digunakan oleh pihak lain, misalnya TK atau SD. Itu mohon diserentakkan saja waktunya, biar nanti waktunya itu bareng-bareng, tidak teng-pretil begitu. Oke. Ya, terima kasih, Mak. Ini nanti besok mungkin yang utama terkait dengan hibah, kemudian penjualan, karena ada dinas pendidikan, dari dinas pendidikan akan kami sampaikan koordinasikan untuk hibah yang sudah terlanjur digunakan oleh pihak lain, tapi belum ada administrasinya dan masih tercatat di KIP-nya SD. Mungkin dari SD juga yang berpartisipasi aktif untuk segera membuat surat permohonan ataupun dari yang bersangkutan menerima itu. Jadi mungkin difasilitasi oleh SD dari pihak ketiga itu yang untuk mengajukan permohonan hibah, nanti biar bersama-sama di dinas pendidikan diajukan ke Pak Bupati. Oke, nanti besok kita dari Cimoti ya Bang, saya pulau Kesupen. Oke. Terima kasih. Jadi besok kita diskusi bersama-sama. Monggo, ada lagi satu pertanyaan lagi mungkin dari Bapak dan Ibu sebelum kita tutup untuk BIMTEK pada siang hari ini. Monggo. Monggo raise hand ataupun langsung untuk menyampaikan pertanyaan. Sepertinya sudah tidak ada yang menginginkan, sudah pada jelas. Mungkin besok pagi kalau masih ada pertanyaan tentang ini kita berikan waktu, karena ini yang bank penjualan ini banyak sekali yang terjadi di SD itu. Jadi Bapak dan Ibu sudah kita ikuti bersama, banyak sekali penjelasan ya dari narasumber kita pada hari ini, Bu Vinka Muli Kumalasari SSMM terkait dengan pengamanan, pemeliharaan dan penghapusan dari aset ya. Bapak Ibu sudah banyak bertanya, besok bisa lebih dipuaskan lagi Bu di hari Jumat ya, karena beliau besok hadir bersama kita akan menyampaikan terkait dengan pemusnahan dan penghapusan ya. Terima kasih Bu Vinka atas materi yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga apa yang telah diberikan oleh Bu Vinka dapat menjadi pedoman bagi Bapak dan Ibu di dalam melakukan pengelolaan aset di SD Negeri Bapak dan Ibu semua. Kiranya demikian Bapak dan Ibu untuk pertemuan bimbingan teknis pengelolaan aset daerah bagi guru SD negeri di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang pada hari ini, dari pagi hingga siang hari sudah kita ikuti bersama. Kiranya bisa penjenengan pedomani untuk pengelolaan aset di tempat Bapak dan Ibu. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kami dalam memoderatori pada BIMTEK pada hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami tunggu kehadiran Bapak dan Ibu secara virtual besok pagi ya, jam 8 untuk mengikuti BIMTEK virtual ini. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Izin live Bu. Oh iya.